Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan? Mari saat ini waktu yang indah, mari kita pergunakan untuk kembali datang di hadapan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, saat ini kami ada karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena saat ini kami rindu untuk masuk dalam hadirat-Mu. Mari Bapa, biarlah saat ini kami boleh membawa setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami, sertai kami, berikan kami kasih-Mu, sehingga kami boleh merasakan indahnya hadirat-Mu Bapa. Kami juga menyerahkan kami semua hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan pada saat ini. Pimpin kami, urapi kami, kuasai setiap kehidupan kami Bapa. Dan juga semuanya yang saat ini mengikuti ibadah ini Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah kami semua boleh merasakan jamahan Tuhan. Kami boleh merasakan bahwa Tuhan benar-benar ada, mengasihi kami, memimpin kami, dan senantiasa Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah setiap pergumulan kami saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dan kami mulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau memandang kepada Tuhan. Mari kita katakan, penuhi hatiku dengan kasih-Mu Tuhan, dengan kehadiran-Mu Tuhan. Supaya saat ini benar-benar kita boleh merasakan Allah ada, Allah menyertai, dan Allah melindungi kita semua. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan,
bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang seperti Engkau. Kami boleh merasakan kasih-Mu. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada saat ini kami umat-Mu, kami boleh melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Tetap kerjakan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saat ini biar hati kita boleh terbuka untuk merasakan kebaikan Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari kita katakan, Tuhan Kau sungguh baik, Kau sangat baik dalam kehidupanku. Mari kita semua boleh bertepuk tangan, kita boleh menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Dengan nyanyian syukur
karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, mari saat ini mungkin kita mengalami masa-masa yang sulit, tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau saat ini mungkin Bapak Ibu Saudara belum merasakan kebaikan Tuhan, mungkin ada sesuatu dalam hatimu yang mengganjal, yang belum bisa merasakan mana sih Tuhan, apa sih kebaikan Tuhan. Mari saat ini undang Dia masuk dalam hatimu, buka hatimu, supaya Anda semua bisa merasakan kebaikan Tuhan, supaya Anda semua boleh berkata, Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau selalu besertaku. Kalau saat ini Engkau ada di tengah-tengah kondisi yang mungkin tidak seperti yang Engkau rencanakan, percayalah bahwa Tuhan selalu ada bersama kita di setiap musim, dalam setiap kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah siapkan hati kita. Mari kita mau buka hati kita, supaya Tuhan bisa melembutkan setiap hati kita, supaya firman Tuhan yang akan sebentar kita dengar boleh masuk dan boleh memberkati setiap kehidupan kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami. Mungkin saat ini kami belum merasakan. Mungkin saat ini kami belum bisa menerima bahwa Engkau selalu ada. Tapi kami percaya Tuhan, di setiap langkah kami, sekalipun kami belum melihat Tuhan, kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Kami boleh merasakan kasih-Mu. Ampuni kami semua Tuhan. Seringkali kemanusiaan kami, kedagingan kami yang keras yang belum bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tapi bila saat ini Bapa, kami mau membuka setiap hati kami. Tinggallah dalam hati kami Tuhan. Jadikan kami sebagai anak-Mu, anak yang Kau kasihi, anak yang boleh Kau limpahi dengan berkat dan rahmat-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh melihat kebaikan Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Dan kami boleh berjalan dalam kasih-Mu setiap hari Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah saat ini Tuhan, ajar kami duduk diam, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan mengerti. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam setiap hati kami, untuk memberikan kami pengertian, untuk memberikan kami hikmat, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi boleh tertanam dalam setiap hati kami Bapa. Dan kami percaya Bapa, bila saat ini firman-Mu yang akan sebentar kami terima, boleh menjadi jawaban, boleh menjadi pengharapan, boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman buat kami. Urapi hamba-Mu, berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga benar-benar Engkau sendiri yang berkata-kata melalui mulut hamba-Mu. Dan kami semua Tuhan, boleh merasakan kehadiran-Mu, kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, lewat setiap firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan Bapa, dalam pertengahan hingga akhirnya dalam ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dan dengan penuh kerendahan hati kami siap menerima taburan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hidup itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan memelihara kita, Tuhan memperhatikan kita, dan Tuhan menjagai kita. Dan kita boleh bersyukur sampai hari ini, kita tetap boleh menikmati anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam mengarungi kehidupan kita sampai hari ini, ada banyak hal yang kita hadapi dalam mengarungi hidup ini. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita? Apakah kita benar-benar memperhatikan anugerah Tuhan yang begitu besar? Atau kita sembrono dengan hidup kita? Apakah kita meremehkan anugerah Tuhan yang begitu besar ini? Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema bagaimana cara hidupmu. Bagaimana cara hidupmu? Mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam nas firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. Mari kita akan baca bersama-sama dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab itu perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Jangan hidup seperti orang-orang bodoh. Hiduplah seperti orang-orang bijak. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
ayat ini mengingatkan kepada kita untuk memperhatikan baik-baik cara hidup kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita harus memperhatikan bagaimana cara hidup kita. Ternyata ayat ini mengingatkan kepada kita, ada orang yang menggunakan waktu hidup ini seperti orang bodoh. Ya. Tetapi Tuhan inginkan kepada kita supaya jangan menjadi orang yang bodoh. Ya. Tapi kita mau jadi orang yang bijak. Jangan menjadi orang yang bebal. Diberitahu, diingatkan, tapi tidak mau berubah. Nah, mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan mencermati bersama-sama di dalam ayat ini. Realitas di dalam kehidupan ini, banyak manusia yang menjalani kehidupan itu dengan sembrono. Ya, menjalani hidupnya dengan sembarangan. Kalau sembrono sembarangan, maka manusia itu tidak akan memperhatikan dengan baik cara hidupnya. Seenaknya saja. Ya, semau gue. Semau-maunya apa yang dia akan lakukan. Nah, coba realitas hidup ini terjadi di sekeliling kita dan mungkin terjadi juga di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang Kristen, orang yang sudah ditebus, orang yang menerima keselamatan, orang yang sudah berubah statusnya menjadi status orang-orang yang memiliki hidup yang baru. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ternyata banyak yang sembrono, sembarangan di dalam hidup. Misalnya narkoba. Loh, ini merajalela di mana-mana. Jangan-jangan kita tidak memperhatikan hidup kita. Kita termasuk dalam golongan orang-orang yang senang dengan narkoba. Tidak memperhatikan hidup kita dengan baik. Dengan seksama. Hanya karena sesuatu saja kita terjerumus dengan narkoba. Bukankah itu terjadi satu realitas di dalam kehidupan? Itulah orang-orang yang sembrono dalam hidupnya. Kumpul kebo. Pernikahan yang enggak benar. Ya, tidak punya status dalam pernikahan. Itu akan berdampak di dalam kehidupan. Bahkan sekarang kita melihat ada banyak yang kawin cerai dengan pandemi ini. Karena apa tadi? Ceroboh. Tidak memperhatikan baik-baik cara hidup kita. Tidak dengan seksama. Karena kita menjadi orang yang bodoh, orang yang bebal. Kehidupan kekristenan pun juga seperti itu. Jangan-jangan kita hidup sembrono dalam pernikahan kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saudara bisa lihat beberapa waktu yang lalu. Orang kalau sembrono dengan hidupnya, orang yang sembarangan dengan hidupnya, perhatikan. Kalau sekarang itu senangnya selfie. Foto, ya, tampilkan, diupload, wah senang. Tapi Bapak Ibu, selfie-nya nggak pakai pikiran. Pokoknya, wah ini menantang, bagus, baik, view-nya baik, tapi dia foto di pinggir jurang, ya.
nampaknya memang bagus. Namanya itu mengambil risiko, Bapak Ibu Saudara. Sembrono. Dan pernah kita dengar orang yang sedang selfie, tahu-tahu kecemplung, jatuh. Ya kan? Sembrono. Pengennya seneng, pengennya bisa dipuji orang, ya kelihatan view pemandangannya indah, tapi sembrono dia. Akibatnya apa? Jatuh, mati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi, itu yang katakan orang yang sembrono dengan hidupnya, tidak memperhatikan hidupnya. Akibatnya kerugian yang sangat besar, bahkan kematian. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dampak dari sembrono itu apa? Dampak dari sembrono itu dapat menimbulkan luka. Kalau cara hidup kita sembrono, maka akan terjadi satu luka di dalam hidup kita, luka batin kita. Tadi pernikahan, kumpul kebo, setelah itu kawin cerai, menimbulkan luka. Kalau sudah luka dalam batin, sudah Bapak Ibu Saudara, berat sekali. Bukankah banyak yang bunuh diri? Karena tadi sembrono dengan hidupnya. Tidak diperhatikan dengan seksama. Dampak dari hidup yang sembrono bukan lagi luka batin, tetapi kepedihan. Nah, bukankah seringkali duka cita yang mendalam, penyesalan yang tidak kunjung habisnya. Karena hidup sembrono, seperti tadi, selfie kelihatannya bagus, oh keren ini. Pleset saudara. Batunya yang dipinjak lepas. Apa yang terjadi? Kepedihan. Hidup sembrono akan mengakibatkan kondisi yang tidak membuat kita sukacita, duka cita. Bahkan hidup sembrono itu juga akan memiliki rasa bersalah terhadap keluarga, terhadap anggota keluarga. Coba perhatikan. Jangan main-main dengan hidup kita. Jangan main-main dengan cara hidup kita. Dampaknya begitu luas. Kalau terjadi perceraian, siapa yang rugi, siapa yang dirugikan, siapa yang mengalami kepedihan, siapa yang mengalami luka batin. Seluruh anggota keluarga itu akan berdampak. Oleh sebab itu, dengan tegas Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Mari kita memperhatikan cara hidup kita dengan baik, dengan seksama, supaya kita tidak mengalami satu kerugian, bahkan kematian. Nah, kita akan melihat lebih dulu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-24. Sebenarnya bagaimanakah hidup kita? Cara hidup sebagai orang-orang Kristen itu seperti apa dan siapa sebenarnya diri kita ini? Sehingga hari ini ketika kita dengar firman Tuhan, kita akan mengambil satu sikap yang benar. Tidak menjadi orang yang bebal, menjadi orang yang bodoh, tapi menjadi orang yang bijaksana. Bisa menentukan sikap yang benar.
Mari kita akan lihat siapa sesungguhnya kita ini sekarang. Kalau kita perhatikan Efesus 4 ayat yang ke-24. Apa yang? Posisi kita sebenarnya adalah ciptaan baru. Dikatakan dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Perhatikan, posisi saudara dan saya sekarang ini adalah orang yang memiliki satu status manusia baru. Saudara bisa tulis di hashtag saudara, manusia baru. Manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kehidupan kita, status kita adalah orang yang dibenarkan dan orang yang memiliki kehidupan yang kudus. Kalau kita perhatikan yang seperti itu, apakah kita masih sembrono, sembarangan cara hidup kita? Tentunya tidak. Ya. Sebagai orang Kristen, mari kita perhatikan bahwa kita adalah manusia baru. Bukan hanya manusia baru, tapi ketika kita baca Efesus pasal yang ke-5, kita temukan di situ kita sebagai anak-anak terang. Di mana memang dulu hidup kita ada di dalam kegelapan. Menuruti hawa nafsu dunia, hidup di dalam dosa. Tetapi sekarang menjadi manusia baru dan kita dipindahkan dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Maka kita menjadi anak-anak terang. Jadi jelas Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bahwa kita punya status yaitu baru dan terang. Jadi anak-anak terang. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi, itu status kita. Nah, oleh sebab itu kembali di dalam Efesus pasal 4 ayat yang Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 tadi dikatakan apa? Karena itu. Jadi kita sudah melihat bagaimana statusnya sekarang kita ini adalah orang-orang yang manusia baru dan menjadi anak-anak terang. Ya. Kemudian ketika kita baca ayat yang ke-15 dalam Efesus pasal yang ke-5, itu dikatakan apa? Karena itu. Tadi dikatakan sebab itu. Kata ini adalah kata sambung yang menghubungkan satu peristiwa yang terdahulu. Apa yang terjadi yang terdahulu itu adalah manusia baru dan anak terang. Kemudian selanjutnya seperti apa? Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan karena itu perhatikanlah dengan seksama. Sebab itu dikatakan tadi perhatikanlah dengan baik-baik cara hidupmu. Supaya apa Bapak Ibu saudara sekalian? Langkah selanjutnya kita akan menurut kehendak Tuhan. Dan kita hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Nanti kita akan lihat mengapa itu. Mengapa harus kita perhatikan dengan seksama. Hidup kita, cara kita. Mari kita akan perhatikan. Itu penting. Sebab kita akan melihat bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita perhatikan? Ayat 15 dalam Efesus pasal 5 dengan tegas perhatikan apa? Cara hidupnya. Bagaimana hidup kita ini? Ini yang harus kita perhatikan. Tadi kita melihat status kita adalah manusia baru, status kita adalah anak-anak terang.
Maka kita harus bisa menjadi teladan. Makanya dikatakan ada kata karena itu perhatikanlah dengan seksama. Supaya apa? Kita menjadi teladan. Tupos. Yang artinya apa? Tupos itu adalah ideal. Nah, kalau kita perhatikan ideal, sebagai orang Kristen idealnya gimana? Sebagai orang yang sehat idealnya bagaimana? Sebagai atlet idealnya sebagai apa? Ya, jadi atlet tapi nggak ideal. Itu bukan atlet. Ya, hidupnya seenaknya, makannya sembarangan. Ini harus menjadi ideal gitu. Kata tupos itu adalah pola. Bagaimana pola kehidupan kekristenan ini? Yang tadi dikatakan statusnya adalah manusia baru. Statusnya adalah anak-anak terang. Adakah itu menjadi pola untuk hidup orang lain? Untuk hidup di dalam dunia ini? Makanya kata ada polanya. Ya, kalau kita perhatikan jahit itu ada polanya. Ada patron, kata tupos juga patron di patron. Jadi tidak boleh melewati. Ada ukurannya, lengannya diukur, panjangnya berapa, baunya, dadanya, panjangnya, kan ya. Kemudian itu jadi patron. Dan itu yang ditiru, itu yang dicontoh. Enggak kemudian seenaknya aja, oh ini ukurannya panjangnya 100 padahal 105. Kalau kita pakai baju ditulis cuma 100, ya saudara akan kurang. Ya toh? Enggak ideal. Enggak bisa dikatakan itu menjadi polanya. Masa baju cingkrang, kurang panjang, enggak pantas. Kekristenan juga seperti itu. Makanya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus. Juga hari ini kita sedang diingatkan bersama-sama bagaimana hidupmu. Perhatikanlah dengan seksama, perhatikan dengan sungguh-sungguh cara hidup kita. Kalau hari-hari ini kita tidak bisa menjadi pola, menjadi patron, menjadi ideal, menjadi teladan, maka katakan kita menjadi orang Kristen yang bodoh. Ya, menjadi orang Kristen yang bebal. Makanya jangan jadi Kristen-Kristenan. Jadilah Kristen tenanan, sungguh-sungguh. Karena kita akan menjadi teladan, menjadi contoh. Orang mengatakan ini loh ideal, ini loh contoh, ini yang harus diteladani. Jangan hidup kita menjadi hidup yang tidak menjadi teladan bagi orang lain. Tidak bisa menjadi terang, kata Yesus, kamu adalah terang dunia. Tapi kalau terang itu mati, apa faedahnya? Tidak ada gunanya. Kita akan dihina, kita akan diinjak, kita akan ditolak. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan perhatikan itu dengan seksama. Kembali dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15, perhatikanlah dengan seksama, perhatikanlah dengan baik-baik cara hidupmu. Apa arti saksama? Dalam kamus bahasa Indonesia, kata saksama itu adalah cermat. Berarti apa? Kita harus cermat dalam hidup kita. Bagaimana cara hidup kita? Kita harus dengan cermat. Jangan sampai bleset saudara. Jangan sampai menyimpang sedikit. Itu namanya cermat. Kata saksama itu artinya benar-benar.
Benar-benar, harus benar-benar. Cara hidup kita menjadi manusia yang baru, berubah, yang dulunya jadi orang berdosa, cara hidupnya seenaknya, sekarang menjadi manusia baru, berubah benar-benar. Sehingga bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh, patronnya. Kata saksama itu adalah tepat. Tepat, saudara. Enggak nyimpang. Seperti tadi katakan, kalau panjang kita, misalkan buat celana panjangnya 110. Nah itu kalau diukur kita seenaknya saja enggak tepat. Kira-kira cuma semeter saja. Coba bayangan terpaut. Ya beda 10 cm. Saudara bisa lihat. Kebanjiran saudara. Ya kan? Enggak match. Dilihat tidak nyaman. Baju juga seperti itu. Makanya harus tepat, teliti. Kata seksama itu diperhatikan dengan benar-benar. Dicermati bagaimana hidup kita yang kita jalani sekarang ini. Itu kata seksama. Ayo kita mau belajar hari-hari ini. Kita harus dengan meneliti, mencermati bagaimana hidup kita. Yang kita lakukan, yang kita jalani hari-hari ini. Mari kita mau perhatikan dengan benar hari-hari ini hidup kita. Karena itu sangat penting sekali. Supaya kita jangan menjadi orang yang bodoh. Dan orang yang bodoh, orang yang tidak berhikmat itu artinya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam bahasa Yunaninya, seksama itu adalah akribos. Akribos yang artinya benar. Benar, tadi dikatakan kita dibenarkan dan dikuduskan. Benar-benar kita dibenarkan oleh Tuhan. Benar-benar kita dikuduskan. Bukan kudus-kudusan, bukan benar-beneran. Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini benar. Benar-benar. Kata akribos itu artinya akurat. Akurat itu apa? Dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana hidup kita bisa dipertanggungjawabkan? Enggak. Iman kekristenan kita bisa dipertanggungjawabkan enggak? Hidup kita bisa dipertanggungjawabkan enggak? Sebab itu hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita mencermati hidup kita. Supaya hidup kita benar-benar akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Kata akribos itu juga mempunyai satu pengertian konsisten. Konsisten itu tidak berubah-ubah. Hidup kita bagaimana ya? Hari ini berubah kenal Tuhan, percaya Tuhan, andalkan Tuhan. Besok berubah lagi. Itu namanya tidak konsisten. Dengan tegas firman Tuhan mengingatkan kepada kita, perhatikanlah dengan seksama, perhatikan dengan baik-baik cara hidupmu. Apa engkau konsisten enggak? Hidup kekudusan kita konsisten enggak? Datang di gereja beribadah melayani Tuhan, kudus. Besoknya keluar dari pelayanan, selesai melayani, hidup kita balik lagi dalam kehidupan yang lama, berbuat dosa lagi. Itu bukan Bapak Ibu Saudara. Bukan akribos. Ayo kita mau tetap konsisten. Apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi, kita harus konsisten. Hidup kita sehingga kita boleh menjadi teladan, tupos, ideal, patron polanya. Nah kalau saudara patronnya benar, saudara pasti akan enak.
Kalau pakai pakaian, betul nggak? Pakai baju. Nah kalau patronnya meleset satu saja, sedikit saja, terus nggak nyaman. Katanya, waduh ini pakaian kok baju ini nggak bisa enak. Karena nggak sesuai dengan patronnya. Adakah dalam hidup kita bisa menjadi tupos, teladan bagi banyak orang? Mari kita akan perhatikan. Kata akribos, saksama itu berarti sempurna. Kembali hidup kita sekarang itu statusnya sebenarnya Tuhan sudah kerjakan itu dengan sempurna. Jangan sia-siakan hidup kita. Jangan sembrono dengan hidup kita. Jangan sembarangan. Kenapa harus kita perhatikan dengan saksama? Ayat itu dengan tegas. Supaya jangan kita sebagai orang yang bebal. Ya, jadi orang yang bodoh. Orang yang bebal, orang yang bodoh itu sembrono. Ya. Orang yang bodoh itu orang yang tidak berhikmat. Kalau orang berhikmat, dia akan menggunakan hidupnya dengan sebaik-baiknya. Perhatikan, orang yang berhikmat, dia akan menggunakan hidupnya dengan sebaik-baiknya. Tadi dikatakan orang selfie, tapi dia bodoh, selfie-nya di pinggir batu. Ya, di bawahnya jurang. Mereka tidak memperhatikan batu ini kuat atau tidak ketika dia injak. Walaupun view-nya begitu bagus, menyenangkan. Tapi apa yang terjadi? Dia harus terjun bebas dan mati. Karena sembrono di dalam hidupnya. Orang yang bebal adalah orang yang gagal memahami apa yang dikehendaki oleh Allah bagi dirinya. Orang yang babal adalah orang yang bodoh, adalah orang yang gagal memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidupnya. Sebab itu dengan tegas Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus. Perhatikanlah dengan baik-baik, dengan seksama cara hidupmu. Supaya apa? Kita boleh mengerti, memahami apa yang dikehendaki Tuhan. Kehendaki Tuhan apa tadi jadi? Menjadi terang, menjadi tupos, menjadi teladan. Tapi kalau orang bodoh, masa bodoh, saudara? Iya kan? Yang penting kan saya hidup, sepenting kepentingan saya. Orang lain nggak perlu. Jadi Kristen yang tidak bisa menjadi teladan. Orang yang bebal, orang yang tidak berhikmat, itu adalah orang yang gagal untuk melakukan kehendak Allah. Gagal melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu, mari hari ini jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh, gagal untuk melakukan kehendak Allah. Apa kehendak Allah dalam hidup kita? Menjadi teladan. Karena kita sudah menjadi manusia baru. Karena kita menjadi anak-anak terang. Maka kita harus menjadi tupos, menjadi teladan. Itu yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Apa yang harus diperhatikan dengan seksama cara hidup kita? Supaya kita jadi tupos, menjadi teladan. Mari kita akan melihat di dalam Efesus pasal 5. Ayat yang ketiga, ayat yang kelima, dan ayat yang ke-8. Mari kita akan baca. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja jangan di antara kamu. Perhatikan. Percabulan, rupa-rupa berbagai macam kecemaran, keserakahan disebut saja jangan. Disebut wae loh, jangan kamu.
Gak boleh sebut. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Kalau orang-orang kudus hidupnya tidak akan menjadi apa saudara? Membuat cemar. Kalau hidupnya kudus, dia tidak akan membuat hidup ini penuh dengan kecabulan. Tadi lihat kan? Perceraian, kumpul kebo. Loh ada Bapak Ibu, orang Kristen kumpul kebo. Ya. Pernikahan yang enggak benar. Ini katakan disebut aja jangan. Apalagi dilakukan oleh orang-orang kudus. Ya, ayat yang ke-5. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, perhatikan. Percabulan, berzinahan. Perhatikan, orang cemar tadi yang mencemarkan kehidupannya. Atau orang serakah. Ego, kepentingan diri sendiri. Penyembahan berhala. Perhatikan, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Perhatikan. Kalau hidup seperti itu. Ayat ini dengan jelas. Dikatakan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah dan itu enggak ada. Tidak akan ada bagian untuk orang-orang yang memiliki karakter sifat moral yang seperti itu. Coba kita akan baca ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Perhatikan tadi, kita jadi anak-anak terang. Yang sudah diubah dari kegelapan kepada terang di dalam Yesus Kristus. Ditegaskan, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang perhatikan, statusnya sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Perhatikan, hidup kita bukan pada hidup kegelapan. Hidup di dalam percabulan, hidup di dalam keserakahan. Hidup di dalam egois, keangkuhan dalam hidup dan berbagai macam keinginan hawa nafsu dunia ini. Karena kita sudah menjadi terang, dijadikan terang, maka kita harus menjadi anak-anak terang. Jadi apa yang harus menjadi tupos, menjadi teladan yang harus diperhatikan dengan sesama cara hidup kita. Yang pertama adalah moral kita. Bagaimana dengan moral kekristenan? Bagi orang-orang Kristen. Apakah masih hidup di dalam kegelapan? Apakah kita masih hidup dalam percabulan? Apakah kita masih hidup di dalam perzinahan? Apakah kita masih hidup dalam keserakahan kita? Apakah kita masih hidup dengan perbuatan-perbuatan duniawi, hawa nafsu kita ini? Ingat, moral. Adakah moral saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen itu bisa menjadi teladan? Jangan kita menjadi orang yang bodoh. Ya, gagal untuk melakukan kehendak Tuhan. Gagal untuk memahami rencana Tuhan di dalam hidup kita. Bukankah banyak sekali moral-moral orang Kristen tidak mencerminkan kekudusan, tidak mencerminkan kehendak Tuhan. Tidak bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Dan itu harus kita perhatikan untuk hari-hari ini. Mari kita akan melihat kenapa Paulus dia mengingatkan kepada jemaat di Efesus. Kita tahu Efesus itu adalah ibu kota provinsi Asia Kecil. Efesus itu adalah pusat perniagaan, pusat perdagangan yang maju dan sangat terkenal. Itu kondisi daripada Efesus. Efesus juga terkenal dengan yang namanya patung Artemis. Dewi Artemis, yaitu dewi, dewa kesuburan. Bayangkan, mereka sedang menyembah kepada dewi. Mengadakan satu penyembahan. Tapi saudara disertai dengan amoral. Saudara baca di situ, saudara temukan di Efesus ternyata ada pelacur-pelacur bakti.
Apa pelacur bakti itu? Mereka yang melacurkan diri di tempat-tempat ibadah. Ngeri kan? Moral gak ada. Bejat. Mari kita akan perhatikan untuk hari-hari ini. Bagaimana moral kita. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen sebagai hamba Tuhan. Tapi moral kita adalah moral yang bejat. Amoral hidup kita. Kita bisa melayani dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati. Tapi setelah pelayanan itu, kita sedang menyimpan hidup, yaitu amoral. Pelacur bakti, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jangan main-main dengan hidup ini. Oleh sebab itu mari dengan tegas firman Tuhan ini. Perhatikanlah dengan seksama cara hidup. Bagaimana hidup kita untuk hari-hari ini? Sementara kita memuji Tuhan, kita melayani haleluya. Tapi pikiran kita, hati kita tidak menyembah kepada Tuhan. Tapi hati kita sudah melacurkan diri kita dengan dosa. Dengan hawa nafsu. Serius Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih. Awas, perhatikan. Mencampur adukan kekudusan dengan perbuatan-perbuatan dosa. Sebab itu Paulus dia sedang menulis surat ini untuk diingatkan, mengingatkan jemaat di Efesus. Sekalipun dia berada di penjara. Supaya apa? Benar-benar jemaat Efesus menjadi teladan bagi banyak orang. Hari-hari ini ada banyak mencampur adukan kekudusan dengan perbuatan-perbuatan dosa. Manusia tidak tahu apa yang kita lakukan. Kita melayani, tapi hidup kita masih berkecimpung dengan dosa. Menjadi orang Kristen nampaknya setia, all out untuk Tuhan. Tapi hidupnya penuh dengan dosa. Sebab itu ayo. Di masa-masa akhir-akhir ini. Biarlah firman Tuhan itu akan mengingatkan di dalam kehidupan kita. Kenapa itu harus diingatkan? Coba kita baca ayat yang ke-16 bagian B. Di dalam Efesus pasal 5. Dengan tegas dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Tulis di hashtag saudara. Hari-hari ini adalah jahat. Masa ini adalah masa yang jahat. Di mana iblis memakai jalan dunia. Iblis menggunakan hawa nafsu daging terus-menerus untuk berupaya menjatuhkan, mencengkram manusia untuk hidup di dalam dosa. Sebab itu dengan tegas dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada ini. Pergunakan kesempatan yang ada ini. Untuk apa? Untuk kita bisa memperhatikan dengan seksama cara hidup kita. Untuk merubah ketika kita salah. Untuk bertobat ketika kita berbuat dosa. Karena hari-hari ini adalah hari-hari, masa-masa ini adalah masa yang jahat. Dan perhatikan, iblis memakai jalan dunia. Memakai hawa nafsu daging kita. Untuk terus berupaya. Untuk apa? Menjatuhkan saudara dan mencengkram saudara dan saya. Dalam cengkraman dosa dan kejahatan itu. Oleh sebab itu mari kita harus pergunakan waktu yang ada. Kita harus pergunakan setiap kesempatan yang ada dengan bijaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Yang terakhir saya bagikan. Bukan hanya moral kita. Efesus pasal 5 ayat 6.
Jangan kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Apa? Tutur kata kita. Perkataan kita. Jangan sembrono. Jangan asal ngomong. Ayatnya katakan, jangan disesatkan dengan kata-kata yang hampa, omongan kosong. Ya. Jangan kita disesatkan dengan percakapan-percakapan yang kosong. Perhatikan, hari-hari ini itu cara iblis untuk menjerat dan menjatuhkan saudara dan saya. Dengan apa? Perkataan-perkataan kosong. Coba hoax salah satunya. Ya, kekristenan seringkali terjerumus dengan itu. Ikuti, ya. Karena dia tidak mau perhatikan dengan benar. Dengan seksama. Dengan teliti. Dengan cermat, dengan benar-benar. Akhirnya kita terbawa arus itu. Coba kita baca Amsal 25 ayat yang ke-11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Perhatikan. Perkataan yang diucapkan dengan tepat. Perkataan tutur kata kita yang benar. Itu seperti buah apel emas di pinggan perak. Di tempat yang benar. Membuat orang begitu menyukakan. Oleh sebab itu perhatikan Bapak Ibu. Perkataan yang sembrono itu dapat menghancurkan. Dan membuat saudara dan saya kehilangan milik Anda, milik saya. Contohnya fitnah. Gosip, perkataan kasar. Dampaknya apa? Akan menghancurkan hubungan kita. Betul? Jadi katakan perkataan yang sembrono dapat menghancurkan dan membuat Anda kehilangan milik Anda. Milik kita adalah sukacita. Milik kita adalah keakraban. Tapi dengan perkataan, hubungan itu akan putus. Ya, rumah tangga kita akan hancur. Hilangnya satu persahabatan. Hilangnya satu kesempatan untuk kita bisnis hanya karena omongan saja. Sebetulnya kita mendapatkan order dari bisnis itu, tapi dari perkataan kita nggak dapat order. Itu banyak, makanya jaga perkataan kita ini. Dan perkataan itu bisa menghancurkan pelayanan kita. Ya, hanya cuma ngomong. Coba benar enggak? Mogok pelayanan kita. Karena tadi katakan dampaknya adalah sakit hati. Dampaknya adalah dalam hidup kita. Hubungan kita terputus. Bagaimana hidup kita hari-hari ini? Mau enggak pelayanan kita hancur hanya karena omongan? Makanya jadilah orang yang bijak. Jangan jadi orang yang bodoh. Supaya pelayanan kita menjadi pelayanan yang menjadi berkat. Ayat yang terakhir, Amsal 21 ayat 23. Amsal 21 ayat 20. Ayo kita baca bersama-sama. Siapa melihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Perhatikan lagi. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi untuk menghindari kesukaran, hendaklah hati-hati dengan ucapan kita. Ayo, saya yakin hal ini yang membuat kepada kita bersama-sama untuk kita bisa memperhatikan dengan seksama, dengan baik-baik cara hidup kita. Dan mari kita mau datang kepada Tuhan. Tadi dikatakan status kita adalah manusia yang baru. Status kita adalah anak-anak terang.
Karena anugerah Tuhan itu besar di dalam hidup kita. Kita telah ditebus dengan darahnya. Kita sudah disucikan dengan pengorbanannya dari noda dan celah dalam hidup kita. Perhatikan, saudara dan saya diubah menjadi status manusia baru dan menjadi anak-anak terang. Itu bukan dengan emas dan perak, tapi dia lakukan, dia nyerahkan dirinya karena kasih kepada saudara dan saya melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Allah yang menjelma menjadi manusia, yang datang untuk menyelamatkan dan menebus saudara. Dia mau berkorban, mati bagi saudara sebagai harga tebusan. Apakah dalam kehidupan kita mau tinggalkan cara hidup kita yang lama? Mari kita mau buang cara-cara hidup kita yang tidak benar, yang gagal mengalami dan memahami apa yang dikehendaki Tuhan, yang gagal untuk melakukan kehendak Tuhan. Hari ini mari kita mau katakan, Tuhan, ini hidupku. Aku mau letakkan hidupku di atas mezbah-Mu, dan biarlah jadilah kepadaku seperti apa yang Kau inginkan. Tuhan inginkan kita menjadi orang yang sudah dikuduskan dan dibenarkan. Tuhan inginkan saudara dan saya untuk menjadi tupos teladan, ideal, pola, patron bagi banyak orang. Dan hari ini kesempatan bagi kita. Firman Tuhan mengatakan, pergunakanlah waktumu dengan baik. Karena hari-hari ini, masa-masa ini adalah masa-masa yang jahat. Jangan sampai kita dicengkram dengan iblis untuk masuk di dalam kondisi mereka, untuk masuk di dalam kekuasaan iblis. Hidup di dalam dosa dan kejahatan. Tapi marilah pada hari ini kita katakan, Tuhan ampuni aku. Aku mau serahkan hidupku kepadamu. Aku mau buang cara-cara hidupku yang lama, yang tidak ada artinya, yang banyak mengalami kegagalan. Tapi aku mau menyerahkan diriku. Engkau akan pakai kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan bangkit berdiri. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah
dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih. Hanya karena kasih dan pengorbananmu, Engkau telah menebus kami. Telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah putraku seperti yang Kau ingini. Ku telah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hidup adalah anugerah Tuhan. Saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Kristus, oleh pengorbanannya di atas kayu salib, dengan darah yang mahal, dengan tiada noda dan celah. Hanya oleh karena kasih Yesus Kristus, saudara dan saya sudah menjadi manusia yang baru. Saudara dan saya telah diangkat menjadi anak-anak terang, hidup di dalam terang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan mempunyai rencana dalam hidup supaya saudara dan saya menjadi tupos, menjadi teladan, menjadi idea, pola, patron bagi banyak orang. Mari kita akan memperhatikan dengan seksama. Mari kita akan perhatikan dengan baik-baik cara hidupmu. Jangan menjadi orang yang bodoh, orang yang bebal, orang yang tidak berhikmat, orang yang sembrono, orang yang gagal memahami apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi manusia yang gagal untuk melakukan kehendak Allah. Dan hari ini, jikalau hidup kita masih terbelenggu dengan kehidupan-kehidupan yang lama, hidup dalam keadaan dosa, kita mencampur adukan kekudusan dengan perbuatan-perbuatan dosa. Perkataan kita, perkataan yang sembrono, perkataan yang asal ngomong, percakapan-percakapan yang kosong. Hari ini itu menjadi kehidupan yang sia-sia. Tuhan inginkan kehidupan saudara dan saya menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika saudara mendengar firman Tuhan, ketika firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya untuk memperhatikan hidup kita dengan seksama,
Bagaimana cara hidup saudara dan saya? Apakah saudara menjadi tupos, menjadi teladan? Atau sebaliknya menjadi orang-orang yang bodoh, orang yang bebal, orang yang hidup dalam kesembarangan. Itu adalah cara hidup kita yang lama. Maukah Bapak Ibu saudara sekalian untuk meninggalkan cara-cara hidup kita yang lama, yang sudah ditebus oleh Tuhan? Saudara memiliki satu status yang baru hari ini. Tinggalkan itu semuanya. Cara hidup kita yang lama, hidup di dalam dosa, adalah hidup yang sia-sia, yang tidak ada artinya. Hari ini Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya hidup yang berarti. Maukah saudara hari ini saudara sedang mengalami masalah apapun yang membuat hidup kita sia-sia? Maukah saudara dan saya hari ini menjadi hidup yang berarti? Dan biarlah hari ini saudara akan berkata-kata dengan Tuhan, Tuhan, aku tidak mau lagi hidup yang sia-sia. Tidak mau hidup di dalam kejahatan dan hawa nafsu. Tapi mulai hari ini, biarlah Tuhan, perkataan kami, perbuatan kami, moral kami, moral yang mencerminkan kasih Tuhan, yang telah merubah di dalam hidup kami, yang akan memulihkan hubungan terhadap suami istri, keluarga, terhadap orang lain, yang akan memulihkan pelayanan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berguna, yang berarti, yang menjadi teladan. Supaya jangan sampai kami ditolak dari apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan dengan cara hidup kami, Tuhan. Tapi biar hari ini kami akan beroleh kehidupan yang baru. Jadilah padaku seperti apa yang Kau inginkan. Jadilah seperti apa yang Engkau inginkan terjadi di dalam hidup kami, Tuhan. Dan hidup kami mau serahkan ke dalam tangan Engkau. Bapa, Engkau hadir, Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan kami, Engkau mengampuni kami, Bapa. Dan hari ini terjadi satu perubahan yang baru dalam hidup kami, Bapa. Kami tidak mau lagi hidup sia-sia, tapi kami mau hidup berarti bagi banyak orang, bagi kemuliaan nama Engkau, Tuhan. Terima kasih, meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami. Bagi kami menjadi orang Kristen yang menjadi tupos, teladan, yang ideal, yang sesuai dengan kehendak Engkau, Tuhan. Terima kasih karya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengampuni kami, Engkau sudah pulihkan kami, Engkau sudah berkati kami, Engkau sudah sembuhkan kami, Bapa. Terima kasih. Kami percaya Engkau sudah lakukan untuk kami, maka kami percaya Engkau juga lakukan untuk bangsa negara kami Indonesia. Engkau juga berkati bangsa kami Indonesia yang menghadapi masa pandemi, kesulitan-kesulitan, kesukaran yang ada. Apa yang sedang kami hadapi, yang sedang dihadapi oleh bangsa negara kami Indonesia. Biar damai sejahtera Tuhan ada menyertai dalam bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau juga berkati kami, Engkau berkati juga Tuhan para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, Pak Kabinet, MPR, DPR, dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, sampai kepada RT dan RW.
Juga Engkau berkati TNI Polri, berkati para medis dan tim medis, berkati mereka yang ada di garis depan. Berkati hamba-hambamu, gereja-gerejamu, berkati anak-anakmu di mana mereka berada. Engkau menyertai, Engkau ada untuk mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya damai sejahtera berkat Allah melimpah di dalam hidup kami. Sekarang saudaraku yang kekasih, marilah kita akan terima berkat dari Allah Bapa dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara hari ini sampai Dia datang untuk menjemput kita semuanya. Terimalah berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.